Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wengi ieu urang tos kumpul bareng Pak Amprog Jongo Kriung Mungpulung nu mana urang berkumpul ngobrol santai jeung dulur mengenai tentang pengalaman naon anu dirasakeun atau dialaman keur jarah bareng ka Buyut Karsi. Nu mana sim pribadi bade naros ka Warijal ketika warijal jeung jamaah atau jeung keluarga besar silaturahmi jarak kaki buyut naon anu dialaman ku uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pribadi, pengalaman pribadi secara ringkas eta orang mate boga pengalaman tentang penglihatan, pendengaran, karena kan mungkin secara batin orang can ayak nyampe ka ditu. Mun secara rasa insya Allah orang harus merasakan keindahan, kesejukan, kenyamanan pada saat ziarah eta. Tapi untuk naon ngaranna teh, untuk hal-hal yang lain teh aya di dinya mah, cuman kan nu dirasa teh kan kenikmatan teh luar biasa. Makanya kan bahwa sosok sepuh ieu benar-benar terasa siarna dina diri pribadi. Wallahu alam bagi nu lain gitu kan. Eta lah nu dirasa nu kamari teh insyaallah berikutnya mungkin mun aya kejadian naon mungkin orang bisa diceritakan kembali ya. Tapi untuk saat ini ya eta nu dirasakan pada saat eta sentas jarahna Pak Tilas beliau tersebut. Nah, sakitu eta pengalaman secara pribadi. Mangga hatur nuhun ka Warijal, alhamdulillah nu mana beliau tos masihan pengalaman maupun naon nu dirasakeun ketika bareng jarah ka Buyut Karsi. Mana sim pribados bade naroskeun kana dulur anu lainna gitu. Ya mangga ka Ajam bisi gaduh pengalaman maupun gaduh cerita, mangga kurang ngobrolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Akang Adeden selaku moderator pembicara. Jadi pengalaman Ajam pas jarah kemarin malam Selasa ya. Jadi apa ya? Ibaratnya nggak mempunyai rasa ibaratnya dari penglihatan maupun pendengaran, tapi Ajam merasakan di ruangan tersebut, di makam tersebut itu terasa ibaratnya sejuk, kayak menyeliputi gitu, kayak menggenggam gitu, seolah-olah ibaratnya mau bersedih tapi ditahan gitu kan. Jadi Ajam merasakan pada saat itu di makam tersebut merasa sedih ya gitu. Gak tahu ya, mungkin pengalaman yang lainnya bagaimana. Pengalaman yang lain kan berbeda-beda gitu kan. Ini menurut versi Ajam gitu yang dirasakan. Alhamdulillah itu cerita pengalaman dari Ajam, dari pengalaman yang kemarin Ajam ikut barengnya jarah. Ayeuna abdi arek naros ka Ade, mangga secara pengalaman maupun apa yang ditemukan gitu secara pribadi khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pengalaman kamaritanya urang jarah ka Buyut Karsi, khususnya si Ade, pengalaman namanya teu loba dan nu dirasakeun ditunya pas malam eta pas jarah cuman ngarasakeun di sekitaran leher ya, ngarasakeun anget begitu, ngarasakeun nya dalam dirangkul gitu nyerinya. Anget eta doang. Tapi itu pakai presker nya. Oh henteu eta. Lain bisi anget pakai presker. Eta nu dirasakeun anget, tapi ngayakinkeun urang mah ulah walam nya ngayakinkeun. Mungkin aya meureun sosok beliau eta. Kalau walam walaupun itu bisa nempo secara langsung, tapi secara merasakan batin, ya. merasakan, Alhamdulillah. ngayakinkeun. Dan eta doang sih alhamdulillah dirasakeun. Oh, jadi katarima mungkin ieu pengalaman tina AAD secara pribadinya khususnya mengalami
naon anu tadi dirasakeun ku Aa. Iya. Ayeuna sim pribados bade naros ka Akmal, mangga bilih bisi boga pengalaman tentang jarak kamari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perjalanan kemarin ya, ziarah ke makam Ki Buyut Karsih, mungkin yang saya alami tidak jauh berbeda ya dengan rekan-rekan sekalian. Mungkin ada ketenangan, kenyamanan, yang dimana mungkin itu rasanya yang nggak bisa diceritain lah gitu. Mungkin ada cerita lagi sebelum saya berangkat ziarah itu kan, badan ini terasa sakit di belikat sebelah kiri gitu. Nah, tapi ketika saya sampai ke makam langsung berziarah gitu ya, dipimpin oleh guru kita gitu. Itu rasa sakit yang ada di punggung kiri itu seketika hilang gitu. Dimana tertutup dengan rasa kenyamanan mungkin dan kenikmatan yang saya rasakan gitu. Terus nggak lama kemudian selang berdoa, entah benar atau tidak gitu ya, mungkin untuk teman-teman ya percaya atau tidak lah, yang penting ya itu mungkin pengalaman saya pribadi, badan ini terasa terselimuti oleh kabut gitu, oleh asap yang keluar dari mulut sendiri gitu. Bisa jadi itu. Setelah itu mungkin saya ngelihat cahaya gitu kan, sekelebatan sinar, dan itu mungkin nggak lama sih itu. Setelah itu mungkin ziarah selesai gitu. Ya, Mungkin itu aja sih. Terima kasih. alhamdulillah mungkin itu pengalaman dari Akmalnya, anu mana Akmal terus pengalaman secara pribadi. Ayeuna mungkin abdi secara khusus pribadi rek naros mungkin apa ustadnya. Punten Pak Ustad. Secara pengalamanna atau naon nu dirasakeunna ku Pak Ustad, mangga. Mungkin anu dilihatnya langsung kan lumayan. Aju kita siapa sing nakon kok. Ya. Jadi aja warwadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berbicara pengalaman atau apa yang dirasakan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi seketika rek jarah ke Ki Buyut ya awalnya aya rasa cemas sih. Cemas secara pribadinya Pak Ustadnya. Ini cemasna makan seolah-olah ya orang teh jarah bising suul adab. Mohon. Ada perekaman, direkam segala apapun pun waduh biasanya kan tiru kekiran. Mohon. Tapi ieu mah pan beda, mungkin karena ieu jarah eta ya sambil direkam disorot. Tetapi ya kaula pribadi yang menyambungkanlah secara hati. Ya mudah-mudahan pas pelaksanaan jarah tersebut ya daya nanaon gitu. Amin. Efek negatif nanaon. Gitu. Nah, alhamdulillah mungkin orang berbicara secara alamna ya alhamdulillah panayana tiasa kumpul kembali dengan kekayaan sehat KBG-nya sehat. Amin. Kembali ya mungkin aya ridho lah di pangeran, ada ridho di beliau. Walaupun secara kasat mata beliau itu sudah tidak bisa dilihat oleh mata daging kan ya, tapi istilahnya kekeromahan mah yang nu dingaranan karomah mah itu akan selalu ada. Itu akan selalu ada dan karomah tersebut akan terus syiar berdakwah, syiar. Jadi syiar daripada dakwah karomah eta ya aya nu melalui dari rasa, dari menggemana energi karomah beliau sehingga tembus kepada jasad kolbu orang masing-masing. Seperti kan tadi yang dirasakan oleh Ajam tadinya, ketika itu saya ziarah kok bersedih gitu. Kunon sedihna tadi imah bae. Iya.
pesedihna di makam. Itu seperti wa ade asa tadi pas ziarah terselimuti oleh hawa panas, akmal terselimuti oleh rasa damai seperti warijal gitu kan. Ya, sebenarnya kan itu kan dari energi doa yang nyambung pasambung gitu ya. Orang menyambungkan doa kepada Allah supaya tersambung kepada beliau, beliau pun mendoakan kita. Dan hasilnya di seketika doa tersebut sudah saling diterimakan, ya itulah yang akan terjadi berupa kedamaian, ketentraman, keharmonisan. Sedangkan kan kedamaian, ketentraman, keharmonisan keeta anu bakal ngajadi modal orang untuk menjalani kehidupan ieu. Gitu. Jadi untuk secara pribadi ya pengalaman saya seketika ziarah ya karena saya fokus hati saya supaya menyambung kepada beliau, mengirimkan doa fokus supaya nyambung kepada beliau. Yang saya rasakan ya mungkin hampir sama lah. Jadi ada ketenangan ya. Ada Alhamdulillah. ketenangan, ada kesejukan, jadi terselimuti oleh hawa-hawa yang menenangkan. Jadi tenang, jadi tenang kita betah, betah gitu di situ, betah, betah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, anu dialami ku saya pribadi ya seperti itu. Jadi hasil daripada apa yang saya rasakan ya seolah-olah beliau itu memberikan pesan menjalani kehidupan iya boh syiar, boh ikhtiar itu harus dengan ketenangan dan kesejukan hati. Amin. Seperti gitulah pengalaman yang dirasakan ku pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus beres Pak Ustadz mere jawaban, mere pengalaman, mere rasa ya orang deh rek nanya ke adek. Waduh. Soalnya Kan kan akhirnya harus abdi saling minta bertanya Pak. kan. Waduh, bingung Kalau abdi. kalau main bola tuh kalau tidak ada Ya, saling kejar kan benar. susah. Insya Allah. Nah, iya, saling bertanya tah. Menurut pengalaman Deden baik secara lahir maupun secara batin dina langkah jaroh ke sana itu kan apa yang Deden temukan itu umpamakan penglihatan lah, pendengaran lah atau rasa teh. Apakah mungkin sama atau berbeda ya? Mungkin ada kesamaan tapi ada sedikit perbedaan. Mangga Kak Deden untuk dijawab serinci-rinci jawaban karena itu mungkin kedepannya ada pengalaman ini ada untuk orang lain, ada untuk diri sendiri dan ada untuk masyarakat. Jadi tergantung kedepannya bagaimana menyikapi. Yo silakan mangga. Insya Allah ya. Naon anu ku warijal dipertanyakan ka sim pribadi artina kieu Pak. Sim pribados arek bercerita ya sesuai dengan anu dialami. Ya, Yang anu di ya tadi teh sesuai dengan pengalaman dulurnya. Mohon anu cenah pengalaman naon anu dirasakeun. Jadi ieu mah versi Deden Wak. ya, Arti versi Deden tidak untuk mere asumsi yang lain biar percaya dina kosakata atau yang disampaikan. ya mohon. Nah, Deden bercerita sesuai apa yang dialami. Maksudnya bercerita di dia kudu tak percaya ente. Iya mah ukur ceritaannya. Jadi nu mana kamari ketika Deden jarah babarengan ke jeung keluarga besar silaturahmi. Nah, lebah dinya memang sama, ada kekhawatiran Wak. Secara pribadi seperti Ustadz lah sama. Ya karena jarang jarah iya orang disut nya gitu. Wallahu alam bisawab. Lebah dinya ge orang nah hate ya Allah sugan diridoan gitu minta ridona beliau. Nah singkat cerita ketika masuk ke lokasi jarahnya, nah jadinya secara sudut pandang mata dohir Deden ini siga melihat salah satu sosok
wallahu alam bisawab, Deden tidak menyatakan itu beliau atau itu siapa. Karena Deden tidak tahu. Cuma yang Deden rasakan pada saat itu satu sosok beliau, apakah itu misalkan Saebul Wilayah apa siapa ya, maksudnya tidak paham lah. Nah, setelah masuk ke salah satu pintu penjarahan bareng duduk bersama, jadi tatapan mata beliau eta mengarah ke sudut Deden, Wak. Sosoknya seperti apa? Nah, Kayak anak. ya, jadi sosok beliau itu, tapi digaris bawahi tidak menyudutkan bahwa itu ya, ini versi Deden karena Deden tidak tahu itu siapa. Penemuan lah. Nah, cuma yang Deden lihat pada saat jarah, dia pakai jubah, Pak Ustadz. Pakai jubah dengan warna yang memang putihnya itu putih pekat, Wak. Jubahnya itu putih pekat. Nah, di situ Deden pribadi terkesima, kaget lah. Secara mata telanjang atau bisa dibilang mata dohir gitu kan, melihat salah satu sosok beliau. Di situ hati bertanya, kaget. Apakah langkah kita ini tidak disetujui atau disetujui? Itu selalu tanda tanya ketika mau Pak Ustadz Jarah itu, di situ udah sertanya. Saya punya kekhawatiran. Ya takut adab itu Pak Ustadz. Singkat cerita, ketika beliau menatap muka, ternyata beliau itu memberikan apa ya? Nah, seperti condongnya ke amanah mungkin ya, sama pesan kan ya, ke amanah. Jadi jangan pernah, ini yang saya alamin Pak Ustadz. Iya temah gitu, Sundana temah ulah sampai tempat iya di kotoran. Mun bisa mah diraksa, dijaga gitu. Nah, tapi Deden untuk mengucapkan kosakata balik ke beliau pada saat itu orang tegangnya ada satu ketakutan. Cuma beliau menyampaikan amanah tersebut, hop jaga kumaraneh ieu tempat rapihan babarengan sing mudah-mudahan ngajadi tempat anu barokah. Amin. Gitu. Nah, setelah eta ternyata bukan sosok eta bae, Wak. Ada salah satu sosok siga wanita tuanya, wanita tua, Pak Ustaz. Jadul zaman dulu. Ya mungkin lah bisa seperti ibu-ibu gitu ya, apa kumaha, entah eta saha. Nah, pada sosok yang kedua tambah ketakutan, Wak. Ketakutan, semakin kuat rasa ketakutan. Karena mungkin di antara keluarga besar silaturahmi ada yang pakai rasa mungkin ya, maksudnya merasakan ada yang pakai rasa, ada yang pakai mungkin siapa yang bisa mendengar langsung dari bisikan, wallahu a'lam bishawab. Kalau pada saat itu Deden melihat mutlak tidak ada yang dinamakan melebihi atau mengurangi cerita ini pribadi ya. Sosok seperti ibu-ibu tadi. Bahkan ibu-ibu nage nyeritakan sama percis dengan yang pertama. Jaga kumaneh cenah ieu tempat, artinya lain kumaneh di dinya teh lain ku perorangan, ku semua mungkin, khususnya ku lingkungan yang ada. Ya minta dirawat gitu kan. Aju Deden sadar pada saat bahasa seperti itu karena makam tersebut kan makam yang memang dicagar budayakan ya Pak Ustadz ya. Nah, berarti orang mungkin sebagai ya nu sering jaroh kadinya ulah kencola gitu ulah asal kudu aya adab. Najan mungkin aya nu ngomong itu turunan tetep bae meureun kudu sopan santun mah dipake. Nah, pada saat eta dan buka kesimpulan, oh ternyata tidak di mana saja lingkungan pasti ada yang menunggu dan kita pun harus punya ya tadi akhlak, sopan santun. Nah, terus yang saya lihat itu secara mata yang memang tidak ngantuk ya, Kebetulan, sedang tidak ngantuk Wak. kebetulan terbuka. Nah, lagi kebetulan mungkin itu pun versi Deden tidak bisa untuk mengasumsi orang banyak biar percaya, tidak. Ini buat pribadi ya, karena kita sharing, kita menanyakan apa yang kita ketemukan atau kita rasakan ya itu. Nah, itu Pak Ustadz balik di bahasa awal mah pakai sarung naonnya. Ibu-ibu nanti pakai sarung Wak. Membatik baheula. Kayak seperti itulah, kayak semacam naonnya.
batiknya siga sarung masih ibu-ibu lah, seperti ibu-ibu. Samping iya yang melahirkan teh yang Nah, cuma pakai bajunya siga kebaya, modelnya gitu, pakai kerudung. Nah, entos dua sosok tersebut. Nah, setelah entos panggil, kadang-kadang orang ketika berangkat pulangnya hati masih bertanya-tanya, isaha dengan rasa ketakutan ya. Tapi alhamdulillah kurasa nanaon kayaknya ternyata sejuk tenang anu tadi tos diceritakeun ku dulur sadaya abdi ge ngarasakeun. Pas pulang najareta asana hate ieu jembar gitu, asana ya Allah gitu tah. Kita nyeri cangkeng. Itu teh nyeri cangkeng wah, teh nyeri cangkeng. Alhamdulillah. Teh nyeri cangkeng. Aja buruan ira. Cenanya. Aja buruan ira. Nah, kesimpulan ieu bahwa mungkin dina napak tilas kamari orang ziarah eta artinya secara sekilas orang menyimpulkannya secara pribadi ya. Eta keterimalah jarah orang arti keterima tah dijaga eta wilayah, tah dijaga eta makam merenya dirawat supaya rapi, supaya nanti artinya balik deh ka urang rapih meureun secara umum nanya hari rapih eta makam mungkin silaturahmi bisa rapih, mudah-mudahan kadinya. Amin. Untuk berikutnya mungkin ada pesan atau sejarah singkat, mungkin versi ya mah. Kemarin kita versi Bapak Ustadz, sekarang versi pribadi Adedet kumaha mangga. Ya Ardeden mah secara pribadi maksudnya berpesan untuk diri pribadi, umumnya untuk dulur sadayana. Jadi berpesan kieu secara pribadi. Urang kudu ngajaga naon anu kudu ku urang jaga. Urang kudu ngabogan adab nu mana kudu tadi teh di mana tempat kudu ya bisa gitu. Jadi nempatkeun gitu wa, nempatkeun akhlak urang, adab urang. Jadi najan urang luhur ilmu, asana amun tanpa adab mah kurang bagus nyawanya. Tapi mun misalkan memang adab, walaupun orang itu tidak berilmu, asana lebih condong bagus lah cak Deden mah. Karena lain masalah ngomong ilmu luhur atau misalkan pangartina iya ari adabna umah asana kurang kaanteur. Itu karena pesan daripada hal anu kamari di alaman ku Deden henteu jauh tina adab jeung akhlak. Insyaallah. Gitu. Adab jeung akhlak. Ya arti adab jeung akhlak mungkin supaya kapayuna urang tetap mengistiqomahkan tentang masalah hal anu dua tadi gitu. Supaya mungkin ya orang bere berkah, dibere heueuh salamet. Beres salamet. Ya mungkin eta sakitu ti Deden wa anu naon secara pribadi ngalaman Pak Ustad. Ya teh Deden tadi geus bicara versi Deden ya, wanya versi Deden. Sanes mungkin mendoktrin orang biar percaya kalian tidak. Gitu. Mangga dibalikeun deui kana wa ta. Ieu sejarah mungkin kamari geus diungkitnya sekilas balik ku Pak Ustad ayeuna pesan-pesan dari Pak Ustadz khususnya silaturahmi umumnya ke masyarakat kudu kumaha gitu kan dina khususnya makam-makam anu keramat menurut masyarakat mangga Pak Ustadz. Berbicara pesan simpulan lah ya, simpulan jadi ya untuk saya pribadi berbicara lah kan tiap-tiap wilayah itu otomatis ada yang memperjuangkan anak tiap-tiap wilayah. Jadi seseorang tidak bisa syukur kepada Allah terkecuali dia harus syukur kepada sesama terlebih dahulu. Jadi berbicara jasa eta ya emang harus diakui orang. Jadi jasa-jasa orang-orang terdahulu, pejuang, pembesar ya ulah dihilangkan. Karena mungkin tiap-tiap daerah
ya aya keramatna. Ya. Tiap-tiap daerah aya keramatna. Jadi urang eta ulah menempo batu nisana, tapi anu ditempo eta perjuanganana. Makanya emang sesuai apa yang tadi diceritakan ya, jaga artinya kan sekuduna makam-makam keramat anu aya di wilayah manapun ya, eta ya benar-benar harus dijaga ku urang, dihargai ku urang, karena mereka lah yang mempunyai jasa. Yang mempunyai jasa, jadi jasa beliau eta kan anu bisa ayana urang eta berdomisili, berdiam, bertempat karena ada jasa-jasa beliau. Atau kita mengerti tentang keilmuan agama, ya beliau-beliau lah yang memperjuangkan. Karena ya seharusnya tiap-tiap keramat kita ya untuk penduduk masing-masing yang aya keramatna ya kurang-kurang ya harus dijaga, khususnya ya untuk wilayah masing-masing. Iya. Dijagalah, dijaga dirapihan makam-makam beliau, dirapihan itu untuk mengenang jasa beliau itu. Karena perjuangan beliau itu ya sangat luar biasa, sehingga orang bisa berkembang biak, hirup orang ya damai gitu. Artinya berkembang biak ataupun hirup orang damai, bisa santai, bisa ngopi, bisa dahar, bisa ngobrol seperti kieu kan jasa-jasa daripada beliau. Adapun berbicara tentang anu geus diceritakan tadi ya, pengalaman-pengalaman apapun yang tadi geus diceritakan ya kan versi pengalaman masing-masing, karena itu ya sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Seperti ada yang sampai karena titel perasa, ada yang sampai titel menjiwai, ada yang sampai titel seketika Allah membuka melihat sesuatu, yaitu geus kehendak pangeran. Tetapi versi-versi seperti kieu yaitu sebenarnya mah untuk pesan pribadi masing-masing, pesan untuk diri kita orang masing-masing gitu ya. Tidak harus orang-orang yang lain eta kudu percaya karena naon apa yang disampaikan ke orang-orang. Jadi orang mah ambil positif. Nah, jadi kembali sakurang mah menengahi seketika hal-hal mistis terbuka gitu kan, kita kembalikan kepada syara, melanggar apa tidak. Karena mungkin banyaknya orang-orang spiritual itu yang membuka batinnya terbuka, maka harus didasari dengan syariat. Dalam syariat itu ya dikategorikan suatu pembatas. Apabila seorang spiritual mengalami sesuatu, ada ajak-ajakan yang tidak baik sehingga melanggar hukum syara, itu jangan diikuti. Tetapi ada pesan-pesan daripada apa yang dia alami untuk memotivasi diri orang lebih baik, cenderung orang lebih giat, lebih kuat, itu ya silakan, karena anjuran agama pun menganjurkan. Mungkin segitulah. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz tos masihan kesimpulan maupun wawasan untuk orang sadayana bahwa aya pesan sepueta mungkin untuk pribadi masing-masing secara akhlak maupun adab. Orang belajar, orang gali deui babarna. Mungkin sakitu bae di Simpe Bados, umumna di keluarga silaturahmi. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.